Sa'ad bin Abi Waqqas salah satu di antara ahli surga, kata Nabi SAW. Ketika ketahuan ada sesuatu yang menyimpang, langsung disidang sama Umar. Umar dipanggil, padahal kalau kita pikir Sa'ad bin Abi Waqqas kesalahannya kecil sekali. Kata Umar, kenapa kami selidiki, engkau punya alhamdulillah, masjid yang masih istiqomah mendoakan Palestina di kunut subuhnya, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan limpahan karunia kepada pengurus dan jajaran di MRBJ ya, yang terus melaksanakan ini. Padahal kata orang nih udah lewat berapa bulan ini, udah 8 hampir 9 bulan ya. Rasulullah kunutnya, kata ini tambahan sedikit, kata orang, Rasulullah kunutnya cuma 40 hari Ustaz, kenapa kita udah berbulan-bulan nggak selesai-selesai kunutnya ya. Ya, saya katakan Rasulullah 40 hari itu waktu yang dibutuhkan oleh Umar bin Khattab dan Muhammad bin Maslamah untuk menemukan para pengacau-pengacau yang membunuhi kaum muslimin di Bir Ma'unah. 70 orang dibantai, dicari satu persatu sama Umar dan Muhammad bin Maslamah, dapat semua dibawa ke depan Nabi, dieksekusi, selesai. Kata Nabi, selesai sudah. Sekarang kalau sudah merdeka Palestina, berhenti juga kita kunut nazilahnya, insyaallah. Selama belum merdeka, siap-siap jangan pegel tangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita dengarkan perjuangan Palestina ini ya, pesimis sih tidak. Jangan Pak, nggak boleh pesimis. Ya, ini udah berpuluh tahun, 79 tahun lebih terus. Pengkaderisasi itu berjalan di sana, Ustaz. Iya. Di negara kita pengkaderisasi ini yang agak susah. Mengapa? Kaderisasi di sini bukan kepada orang yang ditunjuk atau orang yang ahlinya. Kaderisasi di Indonesia diberikan kepada saudara-saudaranya, anaknya, cucunya, demikian. Nah, apa yang harus kita lakukan, Ustadz? Kalau begini terus akan bodoh terus kita ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini pertanyaan berat ini. Iya, jadi di satu sisi memang kita ini perlu optimis, penting optimis, karena kita bukan tipikal orang-orang yang pesimistik. Tetapi di sisi yang lain kadang-kadang realita kita itu, yang kita hadapi itu tidak seideal yang kita pahami ya. Perlulah kita itu terus berusaha. Jadi kalau ada pemimpin-pemimpin yang mungkin ya tadi apa namanya mengangkat kroni-kroninya, keluarga-keluarganya ya, ini mungkin memang sudah salah satu kita perlu ambil dua sisi. Di satu sisi ini merefleksikan kondisi kita ya, artinya maksudnya begini, mungkin umat Islam di Indonesia atau masyarakat di Indonesia ini memang masih begitu juga, karena biasanya pemimpin itu merefleksikan sedikit banyak merefleksikan masyarakat. Kalau pemimpinnya agak culas, mungkin kita ini mungkin sebagian besar juga culas masih ya kan, rebut-rebutan parkir ya kan, rebut-rebutan makanan ini sebentar lagi nih. Tapi di sini cukup Pak, nggak perlu rebutan, dapat semua insya Allah, sudah dihitung kan. Iya, tapi masih ada aja tuh yang kayak mau rebut-rebut gitu, masih ada aja. Mudah-mudahan tidak. Kenapa? Kita sudah yakin kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Artinya bisa jadi itu refleksi dari kita ya. Sebelum kita menghujat, coba kita cek sendiri, kita sudah begitu belum? Jangan-jangan waktu kita jadi direktur kita ngangkat-ngangkat juga. Jangan-jangan waktu kita kemarin jadi dirjen mungkin ngangkat-ngangkat juga. Ya kan? Terus mau ngomong apa? Jangan cuma karena sudah pensiun terus merasa aman gitu kan. Track recordnya kan masih tersimpan. Kalau Bapak Ibu sudah positif, nggak usah keluar, nggak usah di kantor lah, di rumah saja. Anaknya 3 atau 4 atau 5 atau 2, condong kemana kita? Dengan anak saja kadang-kadang sulit sekali kita adil. Padahal anak-anak sendiri loh. Sederhana nih kan? Ya sederhana, down to earth katanya, yang membumi. Ustadz, apa contoh yang membumi? Ibu ada 2 anaknya, satu bikin masalah, dua-duanya bikin masalah, yang satu cuma ditegur, yang satu kena hukuman. Kita kadang-kadang nggak adil, dari rumah udah nggak adil, padahal anak-anak sendiri ya. Terus nanti kalau dia punya masalah dalam perkembangan psikologi dan jiwanya, kita katakan memang anak ini bermasalah dari dulu, padahal bapak ibunya yang bermasalah. Jangan dipikir kemudian
Anak terus itu yang durhaka. Ada orang tua durhaka kepada anaknya, nggak ngasih kebutuhannya, tidak memberikan pendidikannya, tidak membersamai kehidupan mereka, tidak pernah menjadi contoh yang baik. Apa anda durhaka itu? Hati-hati, bab itu pembahasannya dalam. Memang kasus-kasus durhaka anak banyak, tapi ada juga orang tua yang mengabaikan. Hati-hati. Jadi kembali, satu itu. Di sisi yang lain, institusi perlu diperkuat, ya. Perkuat. Seperti saya katakan, saya juga ngisi di Masjid Al-Ikhlas di KPK. Saya ingetin. Ini dulu waktu tangkapnya masih tebang pilih, saya katakan, Kak, kita bahas Umar di sini, kebijakan Umar dalam mengatasi korupsi. Saya bilang, judulnya itu. Saya masih punya filenya. Tapi kita sendiri kadang-kadang nggak adil ketika mengurus ini. Umar dulu, bahkan Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu di antara ahli surga kata Nabi SAW. Ketika ketahuan ada sesuatu yang menyimpang, langsung disidang sama Umar. Kita kalau udah punya nama, jiper, kata orang Betawi. Tak berani. Umar dipanggil, padahal kalau kita pikir, Sa'ad bin Abi Waqqas, kesalahannya kecil sekali. Kata Umar, kenapa kami selidiki engkau punya pengawal di depan rumah. Jadi di depan rumahnya itu ada kayak posko gitu, ada tentara yang jaga di situ, nanyain orang mau ketemu, mau ngomong urusan apa. Kata Umar, nggak boleh ada seperti itu. Kalau seperti itu nanti orang yang masuk yang kenal saja dengan penjaga ini. Orang jelata nggak masuk. Kata Umar, rubuhkan. Diperintahkan Muhammad bin Maslamah lagi keluar, rubuhkan. Dia supervisi, dihancurkan, dirubuhkan. Baru Sa'ad bin Abi Waqqas bisa jadi gubernur lagi. Selama diproses di Madinah ada PLT-nya. Begitu. Kita ini perangkatnya sudah ada. Itu saya waktu itu deg-degan juga. Aduh, besok mungkin tidak diundang lagi nih sama KPK. Ya sudahlah, bismillah aja. Mudah-mudahan sampein kan, alhamdulillah. Mungkin sampai juga atau nggak sampai juga nggak tahu. Tapi yang jelas besok masih dipanggil, alhamdulillah. Ya kalau nggak dipanggil lagi, ya sudah, gitu kan. Yang penting sudah disampaikan, sama gitu. Di Unilever sini juga BSD saya masih diisi. Ustadz kok masih ngisi di Unilever? Kan mereka pro Israel. Saya bilang kalau semua kita keluar dari situ, saya sampai sekarang menyampaikan kajiannya belum saya rubah tentang Palestina. Bayangin enggak? Kontradiksi. Di tengah itu saya sampaikan tentang Palestina. Saya sebutkan bahwa iya ini tempat Anda kerja ini. Ya saya juga lagi nunggu-nunggu nih, mungkin sebentar lagi. Ya sudah. Resiko kan. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan tanya saya, kok Anda ada di situ tapi nggak ngomong? Takut. Takutnya digituin. Jangan sampai saya di sini kayak macan, di sana jadi ompong. Nggak boleh. Ya tetap harus ngomong. Ya kan, saya katakan, alhamdulillah ada beberapa orang yang ya mengerti kondisi itu. Ya, iya Ustadz, tapi saya ini tahun depan 2 tahun lagi pensiun. saya empati juga gitu kan. Itu masih ada yang masih lama, waduh dia kata dia. Tapi ada beberapa yang pensiun dini, bikin bisnis sendiri. Saya tidak bilang loh harus begitu. Tapi saya memberi pemahaman supaya dia putuskan sendiri. Kalau dia ikut-ikut saya, terus tiba-tiba hidupnya berantakan, dia salahkan saya nanti. Gara-gara Ustadz nih. Tidak boleh juga kita membuat orang lain menjadi susah gitu kan. Nah, saya katakan belum bisa keluar, bikin usaha dulu, usahanya jalan baru exit. Kasihan itu anak nanti nggak sekolah. Bijaksana juga harus kan. Itu dulu juga waktu masuk di situ mungkin mereka belum tahu, banyak orang yang tidak tahu. Tapi yang sudah hadir di sini harus sudah tahu, nggak boleh lagi make the same mistake. Begitulah Pak, gerilya kita. Menyadarkan umat, menyadarkan, kadang-kadang ikut majelis taklim ibu-ibu. Saya sadar karena ibu-ibu ini penting juga. Banyak ibu-ibu yang nggak mau, Ustaz kajiannya jangan politik terlalu berat. Saya bilang, ibu itu nanti bakal punya anak. Saya bilang, anak itu nanti mau melek politik apa enggak? Jangan sampai dia jadi orang lugu, akhirnya dikerjain orang. Oh iya juga ya, iya juga. Kalau mau kajian nisa, panggillah ustazah, saya bilang. Ya, kalau untuk urusan-urusan perempuan. Tapi untuk urusan politik, ya kalau ada ustazahnya bagus juga. Kalau enggak, saya siap. Saya bilang. Kenapa? Karena ibu-ibu ini bakal punya anak. Anak ini ibunya adalah al-ummahatu madrasatun ula. Bahwa ibu adalah sekolah pertama. Bayangin kalau sekolahnya amburadul. Makanya banyak sekarang melemahkan kita di situ. Jadi ya memang kalau mau langsung merubah politiknya berat Pak. Harus ada generasi pengganti, terus kita harus optimis. Jadi ya insya Allah kita sebagai bangsa Indonesia tidak terkotak-kotak, maju bersama. Maju bersemangat, semangat bersama, ya kita benahi negara kita. Jangan saling tudang tuding terus.
Selesaikan urusan itu, bereskan urusan itu, galang kekuatan kita. Saya sepakat tadi ngobrol sama Pak Bambang, ekonomi, mulai dari ekonomi. Saya juga kalau Ismail Hania nggak syahid kemarin, saya pembahasannya bukan ini sebenarnya rencananya, pembahasannya tentang pemberdayaan umat juga. Tapi karena ada Ismail Hania, sebagai hormat kita, respect kita kepada perjuangan beliau, saya angkat. Jadi insya Allah bulan depan, kecuali bulan depan sudah merdeka Palestina, kita bahas lagi Pak. Bismillah, insya Allah kan. Harus yakin, kita aja nggak yakin gimana? Oke, selesai, cukup. Ada pertanyaan lain nggak? Aman? Oke, baik. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.